Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atadia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Subdit Cyberdit Reskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang wanita lantaran mempekerjakan puluhan anak di bawah umur sebagai PSK melalui media sosial. Tersangka memasang tarif mulai dari 1,5 hingga 7 juta rupiah untuk sekali kencan. Pemirsa, wanita berinisial FEA yang merupakan mucikari ditangkap di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ia mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Petugas juga menangkap 2 orang anak di bawah umur di lokasi tersebut. Penangkapan pelaku berawal saat tim penyidik berpatroli cyber dan menemukan salah satu akun Twitter yang berisi dugaan praktek prostitusi online. Kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap FEA. Modus yang digunakan tersangka adalah mempromosikan anak di bawah umur di beberapa platform media sosial. Dari hasil penyelidikan awal, ada 21 orang anak korban atau anak yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana terjadi yang diduga dipekerjakan oleh tersangka FEA ini. Ini hasil dari profiling yang kita lakukan terhadap medsos dari tersangka FEA. Pemirsa, selebgram Francisca Chandra Novitasari alias Siska E memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus film porno. Dalam pemeriksaan itu, Siska E mengaku dicecar 48 pertanyaan dan dibayar 10 juta rupiah dalam satu film. Selebgram Francisca Chandra Novitasari alias Siska E selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Siska E yang diperiksa sebagai saksi dicecar 48 pertanyaan oleh penyidik terkait dugaan keterlibatannya sebagai pemeran film porno, rumah produksi karya bintang studio Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan ini, Siska E membawa sejumlah barang bukti untuk mendukung keterangannya di hadapan penyidik. Dalam peran tersebut, Siska E mengaku dibayar 10 juta rupiah. Kalau ada, bukan skenario, lebih ke skrip, ada. Tadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar pihak. Berarti nggak semua pemain dikasih skrip bermain, soalnya ada yang ngaku. Saya tidak tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya, tapi untuk Rama Tunggak saya bisa jelaskan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya, itu adegan di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser tersebut. Sebelumnya, Siska E mangkir pada pemanggilan dengan alasan pekerjaan di Kamboja sebagai brand ambassador dan melakukan live perform. Siska E diperiksa karena ia menjadi pemeran di satu judul film produksi karya bintang studio berjudul Krama Tunggal. Direktorat Reserse Khusus Polda Metro Jaya telah memeriksa 13 dari 16 pemeran film yang terlibat dalam pembuatan film porno sebagai saksi beberapa waktu lalu. Polisi telah mengamankan 5 orang tersangka terkait kasus ini, memblokir situs dan rekening tersangka. Mereka terancam dijerat dengan Undang-Undang ITE dan pornografi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, permohonan uji materi terkait batas usia Capres dan Cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun terus bermunculan ke Mahkamah Konstitusi. Menko Polhukam Mahfud MD menilai kewenangan MK hanya membatalkan suatu aturan yang dinilai melanggar dan bukan membuat aturan baru. Menko Polhukam sekaligus pakar hukum tata negara Mahfud MD angkat bicara terkait permohonan uji materi batas usia Capres dan Cawapres yang dilayangkan sejumlah elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi.
Mahfud menilai kewenangan MK hanya sebatas membatalkan suatu aturan yang dinilai melanggar aturan lain, bukan membuat aturan baru. Sebab yang berwenang mengubah suatu aturan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Dikatakan MK itu adalah legislatif, tidak boleh membuat aturan, tetapi hanya boleh membatalkan negatif. Satu aturan ini salah. Nah, yang boleh diputus oleh MK itu bukan kalau tidak disenangi orang, tapi kalau melanggar konstitusi. Kalau tidak melanggar konstitusi, MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan. Ya, tidak boleh. Misalnya kalau usia itu berapa sih yang tidak melanggar konstitusi? Apakah 40 melanggar, apakah 25 melanggar, apakah 70 melanggar? Nah, itu kalau tidak ada pengaturannya bahwa konstitusi tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi. Nah, kalau mau diubah gimana? Bukan MK yang mengubah. Yang mengubah itu DPR, lembaga legislatif. Sebelumnya, sejumlah parpol, kepala daerah hingga mahasiswa mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon meminta batas usia Capres dan Cawapres yang sebelumnya 40 tahun menjadi 35 tahun. Mereka menilai kualitas dan kompetensi kepemimpinan tidak berkorelasi dengan usia seseorang. Ketua MK Anwar Usman mengungkap proses pemeriksaan terhadap uji materi batas usia Capres dan Cawapres hampir rampung. Kini tinggal menunggu ketok palu dan mengumumkannya ke publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat sipil negara ASN harus menjaga netralitas selama pemilu berlangsung. Bahkan, ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, menyukai hingga bergabung dalam suatu grup atau akun pemenangan peserta pemilu 2024. Pemerintah menerbitkan larangan bagi aparatur sipil negara ASN untuk mendukung salah satu capres atau cawapres di Pilpres 2024. Dalam surat keputusan bersama nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman, pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilpres yang ditandatangani 5 pimpinan kementerian atau lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, Kemenpan RB, Komisi ASN, dan Badan Kepegawaian Nasional. Pemerintah pun menyusun aturan larangan aktivitas kampanye pemilu ASN di media sosial, yakni larangan mengunggah postingan, mengomentari, membagikan, menyukai, mengikuti, serta bergabung ke grup atau akun peserta pemilu. Selain itu, sanksi juga akan diberikan kepada ASN, diantaranya dilarang memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan presiden. Bagi ASN yang melanggar akan dikenakan sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Sementara itu, Partai Perindo melalui Ketua DPP Bidang Politik Yusuf Lakaseng mendukung kebijakan tersebut agar pelayanan publik berkualitas. Kita tahu ASN itu memang bertugas sebagai pelayan publik untuk kepentingan umum, harus dijaga netralitasnya untuk integritas kontestasi politik, untuk mencegah ada penggunaan sumber daya atas tujuan-tujuan politik, untuk menjaga kredibilitas pemilu ini sehingga lahir pemerintahan baru yang legitimate, presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD maupun kepala daerah nantinya. Aturan ini bertujuan agar pegawai ASN netral dan profesional dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilpres mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Hanura tidak mempermasalahkan adanya wacana 2 poros capres dalam pemilu 2024. Ratusan motor gede memadati jalan raya utama Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Konvoi motor milenial ini menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta yang akan membuka sekolah politik calon legislatif DPR RI di Kota Palembang. Dalam kesempatan ini, Osman Sabta menyatakan Partai Hanura tidak mempermasalahkan jika dalam Pilpres 2024 nanti hanya diikuti oleh 2 poros koalisi. Mantan Ketua DPD RI ini juga menyebut calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo masih dalam tahap pembahasan. Itu sedang digarap. Jadi yang bertanya tadi apa tuh soal Prabowo Ganjar? Ya Pak. Ya boleh saja, boleh. Siapa yang larang? Boleh asal Ganjar presiden. Terima kasih Pak. Siap. Kasih jalan ya. Oh ini Pak. Rahasia perusahaan. Masa rahasia partai politik diumumin kan, sekolah politik namanya kan rahasia politik, ya kan? Umumnya apa Pak tadi? Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah resmi melarang platform TikTok menjalankan e-commerce bersamaan dengan media sosial. Aturan larangan tersebut akan diterbitkan hari ini. Setelah menuai kontroversi dan kritikan dari pedagang offline dan UMKM, TikTok Shop kini resmi dilarang melakukan transaksi jual beli. Presiden Jokowi pun buka suara mengenai pelarangan social commerce seperti TikTok Shop di Indonesia. Menurutnya Indonesia telat melakukan pelarangan ini, sehingga efeknya sudah kemana-mana. Presiden juga memastikan pemerintah akan terus melindungi UMKM di platform digital. Yang besar regulasi tentang transformasi digital memang harus dibuat dengan lebih holistik, dari payungnya. Industri kreatif harus dipayungi, UMKM kita harus dipayungi dari terjangan dunia digital ini. Ini yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Tadi baru saja kita rapat terbatas memutuskan mengenai sosial media yang digunakan untuk e-commerce. Sebelumnya fenomena social commerce ramai dibicarakan setelah platform TikTok mengeluarkan fitur TikTok Shop. Fitur ini membuat masyarakat bisa berbelanja dan bertransaksi langsung di platform media sosial TikTok. Akibatnya para pedagang tradisional dan UMKM pun menjerit. Pedagang UMKM kesulitan untuk bersaing lantaran harga yang ditawarkan di e-commerce jauh di bawah harga pasar. Tak sedikit pedagang UMKM yang mencoba peruntungan dengan juga berjualan di platform TikTok Shop. Namun, banyak selebriti yang ikut berjualan menyulitkan persaingan di sosial e-commerce. Tak hanya itu, akibat kalahnya persaingan tersebut, sejumlah pasar tradisional sepi pengunjung dan berakhir dengan gulung tikar. Omset mereka menurun drastis mulai dari 50 hingga 70%. Dulu rata-rata omset kita 60-70 jutaan, rata-rata ya. Kalau sekarang buat nyari laris, ya kadang nggak dapet, nggak laris. Jadi kadang sehari tuh bisa nggak ada yang beli sama sekali gitu? Iya, pernah sering kayak gitu. Sering nggak ada yang beli sama sekali? Nggak ada yang beli sama sekali. Paling kalau rame-ramenya dapat 1,5. Nantinya pemerintah juga akan mengatur cross-border commerce, di mana retail luar negeri tidak boleh menjual produknya langsung ke konsumen. Mereka harus melewati mekanisme impor biasa sebelum menjual barangnya di pasar digital Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasar Tanah Abang yang merupakan pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara kini sepi pengunjung hingga banyak pedagang yang gulung tikar. Sementara para pedagang yang bertahan mencoba menggayat pembeli lewat jualan online yang disiarkan langsung di media sosial. Celana segini warna hitam, untuk hitamnya dia hitam pekat bahannya. Nilam, salah seorang pedagang pakaian di Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ini berusaha menggait para calon pembeli lewat media sosial.
Disiarkan secara langsung, wanita ini terus menjelaskan produk dagangannya secara rinci, mulai dari jenis pakaian, warna, hingga ukuran. Nila merupakan satu dari sejumlah pedagang tekstil pasar Tanah Abang yang hingga saat ini berusaha bertahan di tengah banyaknya pedagang yang gulung tikar karena sepinya pengunjung. Mereka memanfaatkan media sosial sebagai sarana jualan online. Meski jumlah pemesanan masih sedikit karena minimnya jumlah pengikut di akun media sosialnya, namun usaha tersebut tetap bisa membuat mereka bertahan hidup. Offline sepi, mau nggak mau saya harus belajar online dong Pak untuk mengikuti zaman. Tapi setelah diikutin online, kita juga nggak punya follower yang banyak sehingga penonton pas online-nya juga sepi Pak. Jadi dua-duanya kalau menurut aku susah Pak. Dampak persaingan bisnis e-commerce di tanah air menjadi satu alasan di balik sepinya pasar tekstil terbesar se-Asia Tenggara ini. Para pembeli kebanyakan menyukai membeli barang secara online karena lebih murah dan menghemat waktu. Meski ada juga pembeli yang datang langsung ke pasar karena bisa lebih puas memilih jenis pakaian dan tidak akan salah ukur. Saya lebih suka tuh belanja melalui online. Kenapa? Kalau online satu menghemat biaya, nggak perlu lagi mengeluarkan ongkos, dan kedua harga juga jauh lebih murah kalau di online. Kalau saya sih lebih suka offline ya, karena bisa milih-milih gitu loh, size-nya dan bisa sesuai gitu. Kalau online itu kadang nggak sesuai yang datang. Gitu. Para pedagang berharap pemerintah bisa menertibkan regulasi terkait pedagang online agar persaingan antara pedagang online dan offline lebih seimbang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir menemui ratusan perempuan generasi milenial di Surabaya, Jawa Timur. Erick menyampaikan pentingnya perhatian orang tua terhadap anak perempuan untuk mewujudkan masa depan yang baik. Menteri BUMN Erick Thohir menemui ratusan perempuan generasi milenial dalam kegiatan The Girl Fest di Tunjungan Plaza, Surabaya, Jawa Timur. Erick hadir bersama putrinya, Magisha Thohir. Sebagai pembicara, Erick menyampaikan pentingnya perhatian orang tua terhadap anak perempuan untuk menjaga kondisi kejiwaan dan masa depan mereka. Orang tua juga harus mampu menjadi tempat bertukar pikiran bagi anak, terutama yang sudah beranjak dewasa. Nah, pentinglah kita sebagai keluarga, bapak ataupun ibu harus benar-benar mendekatkan diri dengan anak-anak kita supaya ketika mereka ada tekanan bentuk hal-hal yang sosial, kita bisa bertukar pikiran dan bisa mendampingi mereka. Nah, karena anak muda itu masa depan. Dalam kegiatan ini, Erick juga menghampiri sejumlah stand serta menyempatkan diri untuk menyapa dan berfoto bersama dengan masyarakat yang hadir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Memperingati Hari Batik Nasional pada 2 Oktober mendatang, Kemenparekraf akan menggelar acara Istana Berbatik 2023. Event ini nantinya akan diselenggarakan di depan halaman Istana Merdeka Jakarta dengan menyajikan berbagai pertunjukan busana batik asli Indonesia. Kemenparekraf Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo bidang ekonomi digital dan kreatif mendapat kehormatan ditunjuk sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Istana Berbatik 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Acara Istana Berbatik digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional tahun 2023 yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Di tahun 2009, waktu sidang UNESCO di Abu Dhabi, batik itu memperoleh penghargaan sebagai Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Yes, ini boleh dong kita bersyukur. Nah, itu sehingga tanggal setiap 2 Oktober ya, Mbak Komang, diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Jadi event ini akan diselenggarakan pada tanggal 1 Oktober di malam hari. Wow, malam hari ya? Mulai pukul 7 sampai 9 malam. Oke. Di halaman Istana Merdeka dengan konten ada fashion show. Wow. Kemudian ada pertunjukan musik dan tari serta ada eksebisi batik.
Istana Berbatik 2023 akan diselenggarakan secara meriah dan akan dihadiri sekitar 10.000 tamu undangan dari berbagai kalangan, termasuk dari perwakilan kedutaan besar negara-negara sahabat. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. iNews Media Group dan Okezone Radio mempersembahkan Soul After Class Special School and Campus Edition yang diselenggarakan di SMAN 68 Jakarta Pusat. Gelaran ini menyuguhkan performa musik hingga tarian-tarian tradisional. Soul After Class School and Campus Edition merupakan program iNews Media bersama Okezone Radio yang mengunjungi sekolah hingga kampus di wilayah Jabodetabek. Soul After Class School and Campus Edition digelar di SMAN 68 Jakarta Pusat. Kegiatan yang didukung Universitas Gunadarma ini disambut pihak sekolah dan siswa. Untuk iNews, acara seperti ini kalau bisa ya terus dijalin kerjasama ya tadi ya untuk menjembatani penyeimbangan antara otak kiri dan otak kanan, dan juga untuk pembelajaran kepada anak-anak supaya mereka itu setelah mendapat mungkin ekskul atau apa itu tampil itu juga harus bisa. Antusias siswa sangat terasa saat menampilkan performa musik hingga tarian tradisional. Media-media gitu ternyata ini tuh ada kayak namanya Soul gitu, terus ada festivalnya, terus ternyata pas aku dikasih tahu sama OSIS ada artisnya, terus aku jadi kayak aku kan disuruh ya buat tampil gitu, buat tampil band, jadi kayak excited banget karena bisa tampil di acara yang gede gitu. Dengan menampilkan artis suara kayu dan jebung dalam gelaran ini, diharapkan memberikan semangat kepada siswa SMAN 68 Jakarta untuk berkreasi dan berani tampil. Kita kasih wadah buat mereka sih untuk menunjukin kreativitas mereka. Untuk kali ini seperti di SMA 68 itu akan menunjukkan band yang sekarang lagi tampil, dan juga mereka ada seni tari tradisional dan modern gitu. Harapannya anak muda bisa berani untuk berkreativitas ini ya. Itu aja sih. iNews Media Group bersama Okezone Radio akan terus menyambangi sekolah dan kampus di wilayah Jabodetabek untuk memberikan wadah kreativitas di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, iNews melaporkan.